Bab 43, apa yang harus dilakukan tanpa kartu Trump? Yao Jifeng juga dikejutkan oleh energi yang menakutkan dan tidak terbatas. Sebelumnya, ketika dia memimpin pembudidaya lain untuk menghancurkan perisai, dia telah menggunakan semua kekuatannya, namun itu tidak mau bergerak. Dia tidak pernah menyangka Ji Tiandao bisa memperbaikinya sendiri. Pada saat itu, Lu Yao tidak berhenti tetapi terus menuangkan energinya. Perisai itu belum benar-benar diperbaiki, dan dia perlu menghubungkan mata dengan susunan di tempat yang berbeda. Hanya ketika mereka membentuk koneksi berkelanjutan, energi dapat mengalir melalui seluruh perisai tanpa gangguan. Jika sejujurnya, Lu Yao sendiri juga terkejut dengan bug dari kartu pengalaman bentuk puncak, yang memberinya energi tak terbatas. Jika bukan karena batas waktu, kartu ini akan benar-benar tak terkalahkan. Dengan itu, dia tidak perlu lagi meningkatkan basis kultivasinya. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengosongkan dantiannya, dan dia sudah kehilangan hitungan, karena itu akan langsung terisi setiap kali itu terjadi. Secara total, dia membutuhkan 25 menit untuk memperbaiki perisai, yang akhirnya stabil. Ketika dia menyentuhnya, dia bisa melihat riak yang cerah dan mengerikan menyebar seperti ombak di lautan. Lu Yao menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sekeliling sebelum melirik panel sistem. Dia masih punya 3 menit. Yuan Er, bunuh yang lainnya, dia memberi perintah dengan suara tenang. Yuan Er kecil saja sudah cukup untuk menangani mereka. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Saya mengerti, Guru. Fang Jinshan telah hancur berkeping-keping. Di antara para pembudidaya pengadilan ilahi, yang terkuat hanya berada di tahap pengendalian Dao. Alam pengadilan ilahi dibagi menjadi 3 tahap, Dao membentuk, Dao mengontrol, dan Dao transformasi. Ada celah besar di antara setiap tahap, dan jarak yang lebih besar antara satu dengan harta berharga dan yang tidak. Namun, para pembudidaya ini tidak akan pernah cocok dengan 9 murid Gunung Pengadilan Emas, bahkan jika basis kultivasi mereka berada pada level yang sama. Pada saat itu, Yuan Er kecil akhirnya bisa melampiaskan amarahnya yang terpendam. Dia memanfaatkan sepenuhnya 7 langkah menginjak awan bintang, membunuh seorang kultivator laut Brahma dengan setiap langkah sementara para kultivator pengadilan ilahi itu telah menjadi target pengejarannya. Tidak ada yang lebih normal dari penjahat Gunung Pengadilan Emas yang membunuh orang. Beberapa pembudidaya yang ketakutan mampu menahan serangannya, tapi itu hanya sesaat. Mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih di dalam kandang, sedangkan Yuan Er kecil adalah pemburu dengan pisau di tangan. Keputusasaan dan ketakutan menyelimuti udara. Lu Yao tidak ikut berperang. Dengan lambaian tangannya, avatar besar itu menghilang saat dia terbang kembali ke Evil Sky Pavilion. Menguasai. Jejak darah menetes di sudut mulut Duan Musheng karena dia tidak tahan lagi. Lu Yao meliriknya dan melihat kesetiaannya mencapai 80% yang mengejutkannya. Dia hanya mengajarinya teknik ilahi. Meskipun demikian, adalah hal yang baik untuk memiliki satu murid lagi yang setia. Cederanya seharusnya berasal dari pertarungannya dengan Duta Fang dari Sekte Lurus. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa menanggungnya begitu lama. Tentu saja, itu juga karena penyiksaan Ji Tiandao di masa lalu sehingga dia menjadi begitu tangguh hari ini. Seorang kultivator biasa pasti sudah roboh ke tanah sekarang. Di mana Old Fort? Lu Yao bertanya dengan samar. Kakak muda keempat bertempur sengit dengan Fang Jinshan dan yang lainnya, tetapi dia kalah jumlah dan akhirnya melarikan diri setelah mereka melukainya. Dia berhenti sejenak dan menambahkan dengan tergesa-gesa, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Lu Yao melambaikan tangan. Pada isyarat itu, Wizard menggendong Ye Tianxin, yang sedang koma, dan mendarat di halaman di dalam Evil Sky Pavilion. Setelah menempatkannya di tanah, dia terbang di udara lagi dan menghilang ke langit. Keenam. Kakak muda keenam? Duan Musheng tampak terkejut. Ye Tianxin memiliki Amorous Hope, senjata kelas surga, dan menduduki peringkat ke-9 di Black Roll. Meski begitu, dia terluka parah. Sesuatu yang sulit dipercaya. Saat ini, para murid di sana semuanya terluka kecuali Yuan Er kecil, yang membunuh para pembudidaya seperti serigala yang tidak bermoral, mengisi telinga Lu Yao dengan petunjuk sistem yang memberitahunya tentang poin pahala yang dia dapatkan. Lu Yao berbalik perlahan, dan Yao Jifeng gemetar sebelum berjalan cepat ke arahnya dari jarak tidak jauh. Dia berlutut sekitar 5 meter dan berkata, saya ingin bergabung dengan Gunung Golden Chord dan melayani Anda. Ding!
Anda telah mendapatkan seorang bawahan, Yao Jifeng, seorang kultivator pengadilan ilahi. Anda diberi hadiah 100 poin prestasi. Lu Yao meliriknya ke samping. Dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya, tapi hanya berkata dengan nada lemah, "Rapikan tempat itu." Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan Yao Jifeng, dan dia tidak ingin tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan sekte pedang surgawi, jadi dia hanya memberinya perintah. "Ya, senior." Yao Jifeng sangat gembira, dan dia menghunus pedangnya. Dengan tatapan tajam di matanya, dia melompat ke arah para pembudidaya laut Brahma yang melarikan diri. Sementara itu, Lu Yao berbalik dan berjalan ke paviliun langit jahat. Bagian dalam paviliun adalah tempat budidaya terpencil yang dibangun khusus oleh Ji Tiandao. Bahkan seorang kultivator kesengsaraan ilahi yang baru lahir perlu menggunakan waktu yang sangat lama untuk menghancurkannya dengan paksa. Lu Yao menekan tombol rahasia, menyebabkan pintu berdengung dan bergeser terbuka ke kiri. Dia melangkah melewatinya dan menutupnya lagi. Dunia terdiam, dan efek dari kartu pengalaman bentuk puncak berakhir pada waktu yang sama. Jumlah energi yang sangat besar di dantiannya surut seketika seperti pasang surut. Bagaimanapun, Lu Yao cukup tenang. Bagian dalam paviliun itu remang-remang, dengan hanya cahaya redup yang bersinar melalui langit-langit. Tempat ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Lu Yao tidak perlu lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi di luar. Dia perlu memilah pikirannya dan mengatur ulang kartu trufnya sekarang. Nama, Lu Yao. Ras, manusia. Basis kultivasi, tahap pemurnian ki dan pembentukan jiwa dari ranah Sens Condensing. Poin prestasi, 6.674. Avatar, 3 bunga kondensasi. Sisa hidup, 5.506 hari. Item, kartu blok kritis, pasif, X7. Teknik kultivasi, tulisan 3 gulungan surga. Senjata, Amorous Hope, pemilik, Ye Tianxin. Perlu disempurnakan lagi sebelum bisa digunakan. Kartu pengalaman bentuk puncak memang hilang, dan dia hanya memiliki 7 kartu blok penting yang tersisa. Musuh yang kuat bisa menyerang 10 atau bahkan 100 kali dalam rentang nafas, jadi 7 blok tidak berarti banyak. Sekarang dia tidak memiliki kartu truf lagi, apa yang harus dia lakukan? Sebagai penjahat terhebat di Gunung Pengadilan Emas, dia adalah target dari banyak pembudidaya di luar sana. Lu Yao duduk bersila di antara berkas cahaya, tenggelam dalam pikirannya. Perisai telah diperbaiki, dan itu bisa menghentikan musuh yang tangguh selama 10 hari hingga setengah bulan. Selain itu, setelah menggunakan 2 kartu pengalaman bentuk puncak berturut-turut, Lu Yao telah mengejutkan para pembudidaya yang lurus. Tidak peduli betapa bodohnya mereka tidak akan berani menyerang Gunung Pengadilan Emas lagi seperti ini. Perjalanan ke Anyang telah memberinya lebih dari 6.000 poin pahala. Sepanjang jalan, dia telah mendengar banyak perintah sistem, dan diharapkan dia akan mengumpulkan begitu banyak poin prestasi. Penculikan keluarga Qi, penyerahan Pan Song, penangkapan Ye Tianxin, semua ini memberinya poin pahala. Adapun orang-orang yang telah dia bunuh, dia tidak berminat untuk menghitungnya. Berbicara tentang senjata, Lu Yao tidak menyangka bahwa harta kelas surga yang dia sita dari muridnya dapat digunakan lagi. Namun, tidak mudah untuk memurnikan harta kelas surga, karena sangat sulit untuk mengubahnya setelah mengenali seorang master. Faktanya, itu lebih sulit daripada mengubah pikiran seseorang. Ding! Seorang kultivator pengadilan ilahi terbunuh. Anda diberi hadiah 100 poin prestasi. Ding! Seorang kultivator laut Brahma terbunuh. Anda diberi 10 poin pahala. Lu Yao menggelengkan kepalanya. Mereka hanya terpisah satu alam, namun hadiahnya 10 kali berbeda. Sekarang dia memiliki banyak poin pahala, dia perlu memikirkan tentang bagaimana dia harus menggunakannya. Haruskah dia mencoba undian? Baginya, itu seperti berjudi. Meskipun dia bisa mengumpulkan poin keberuntungan melalui undian, apa yang harus dia lakukan jika dia kurang beruntung dan terus kalah? Dia pikir dia harus menunggu sedikit lebih lama sampai Yuan Er kecil dan Yao Jifeng membunuh para pembudidaya yang tersisa. Memikirkan itu, dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia sepertinya sudah lama tidak masuk ke ruang rahasia, jadi ada banyak hal yang terlupakan di sini. Meskipun ruangan itu remang-remang, dia masih bisa melihat dengan kasar. Banyak teknik budidaya dari sekte-sekte yang lurus disimpan di sini, seperti teknik pedang satu kuno, mantra tenang, Dao Sutra Hati, dan banyak lainnya.
Dari apa yang dia ketahui, itu tidak dilakukan oleh muridnya. Dia bisa mengerti alasannya, karena teknik ini tidak sebagus yang diberikan oleh sistem. Selain teknik budidaya, ada juga beberapa senjata. Kebanyakan dari mereka hanya kelas mistik dan kelas kuning, yang merupakan senjata yang sangat rendah di mata para pembudidaya kesengsaraan Divinity baru lahir. Itu sama untuk Luyo, dan dia kehilangan minat setelah sekilas melirik mereka. Mereka semua tertutup lapisan debu yang tebal, artinya mereka sudah lama tidak disentuh. Kebanyakan dari mereka sudah tua, dan Luyo tidak dapat mengingat dari mana asalnya atau bagaimana menggunakannya. Sementara itu, di halaman Evil Sky Pavilion, Ye Tianxin terbangun karena rasa sakit yang menyiksa di perutnya. Dia membuka matanya dengan susah payah dan melihat sekelilingnya. Ini adalah Pavilion Langit Jahat? Itu adalah tempat di mana upacara dia bergabung dengan sekte diadakan beberapa tahun yang lalu, dan dia langsung mengenalinya. Segala sesuatu di sini tidak asing baginya, setiap pohon, dinding, bahkan garis-garis di dinding. Saat itu, suara yang agak lemah terdengar. Keenam. Kakak muda keenam? Ye Tianxin tercengang. Dia buru-buru berbalik ke arah suara itu dan melihat Ming Xiyin terhuyung ke arahnya. Rambutnya acak-acakan, wajah kotor, dan dadanya berlumuran darah. Kakak keempat. Ming Xiyin duduk di sampingnya dan menunjukkan senyum lelah saat dia berkata, kakak junior, benar untuk kembali. Apa? Ye Tianxin sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Biasakan saja. Itu semua trik? Batuk. Batuk. Ming Xiyin terbatuk dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan punggung tangannya.